Selamat pagi untuk anak-anak kami kelas 12 IPS SMA Katolik 2 Kabanjahe. Kembali kita lanjutkan materi ajar kita dalam akuntansi tentang jurnal penyesuaian. Mungkin dalam pikiran anak-anak kami, kenapa perlu jurnal penyesuaian? Jadi jurnal penyesuaian ini diperlukan untuk membuat agar catatan-catatan pada neraca saldo yang sudah kita pelajari sebelumnya agar sesuai keadaan yang tercatat dengan keadaan yang sebenarnya. Perlu Bapak tegaskan di sini bahwa catatan-catatan nama perkiraan yang berisi nilai uang dalam neraca saldo ini belum menunjukkan keadaan sebenarnya. Artinya masih menunjukkan keadaan yang tercatat. Sesudah nanti diadakan penyesuaian, barulah catatan-catatan pada neraca saldo ini menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Ada beberapa perkiraan-perkiraan dalam neraca saldo yang membutuhkan penyesuaian, seperti perlengkapan. Kalau kita ingat-ingat atau anak-anak kami ingat, di rumah rupa-rupa perlengkapan itu seperti rinso, sampo, dan sabun mandi. Tentunya untuk sampo misalnya, kita membeli sampo untuk kita gunakan setiap hari. Misalnya hari ini kita membeli 10 saset, berikutnya 3 hari kemudian kalau kita lihat jumlah sampo yang masih ada mungkin hanya tinggal 7, yang sebelumnya kita beli 10. Jadi di sini sudah terpakai dia sebanyak 3. Dalam akuntansi akan selalu diusahakan catatan itu sesuai keadaan yang sebenarnya dengan keadaan tercatat. Kalau seperti sampo tadi kita beli 10, maka catatan dalam akuntansi itu tercatat dia 10. Sementara sudah terpakai 3, seharusnya dalam catatan kita tercatat sampo kita hanya tinggal 7. Jadi demikian juga di dalam akuntansi ini atau dalam perusahaan, rupa-rupa perlengkapan seperti kertas yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Sebelumnya kita beli misalnya 10 rim, selanjutnya kita pakai setiap hari, maka sudah pasti nanti keadaan tercatat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dan catatan dalam akuntansi tetap tercatat dia sejumlah barang yang kita beli sebelumnya, padahal sudah kita pakai. Kalau dipakai tentunya akan berkurang. Jadi inilah yang diusahakan dalam jurnal penyesuaian agar keadaan yang tercatat sesuai dengan keadaan sebenarnya. Untuk yang kedua, yaitu beban yang terutang. Ada beberapa karyawan misalnya pada saat bekerja, mungkin mereka masuk tanggal 15, penggajian pada tanggal 30. Tentunya belum tepat mereka menerima gaji pada tanggal 30. Seharusnya mereka akan menerima tanggal 15. Jadi biasanya tutup buku dilaksanakan akhir bulan, tentunya belum bisa diselesaikan pembayaran gaji untuk karyawan tersebut. Nah, jadi inilah kira-kira yang perlu selalu disesuaikan agar keadaan yang tercatat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, penyusutan. Arti dari penyusutan itu adalah pengurangan nilai aktiva tetap seperti gedung, rumah, peralatan akibat umurnya bertambah.
Jadi dalam akuntansi, jika umur sesuatu barang-barang yang kita pakai itu bertambah, maka nilainya akan berkurang. Cara pengurangannya itulah nanti yang akan dibahas di dalam penyusutan. Yang keempat, beban yang dibayar di muka. Artinya beban yang dibayar di muka ini adalah kita bayar terlebih dahulu sesuatu, baru kita nikmati jasanya. Agar tidak membingungkan untuk anak-anak kami, beban yang dibayar di muka ini sering sekali atau ada kita lihat orang tua kita yang di kampung misalnya, mereka menyewa sebidang tanah atau ladang, di mana pemilik ladang menginginkan agar sewa ladang itu dibayar terlebih dahulu baru digunakan. Jadi dibayar terlebih dahulu baru digunakan. Itulah yang disebut dengan beban yang dibayar di muka. Atau ada juga yang kita lihat atau orang tua kita dalam menempati rumah. Jadi pemilik rumah menginginkan sewa dibayar terlebih dahulu baru rumahnya ditempati. Itulah yang disebut dengan beban yang dibayar di muka ini tadi. Jadi untuk beban yang dibayar di muka biasanya itu pembayarannya 1 tahun. Tentunya setiap bulannya sesudah kita tempati, uang yang kita bayar terlebih dahulu ini tadi menurut akuntansi akan berkurang. Misalnya bulan 1 orang tua kita ingin menempati sebuah rumah dan dia bayar terlebih dahulu sewanya, maka bulan 1 tahun berikutnya sewa atau beban yang kita bayar di muka ini tadi sudah habis dan harus kita bayar lagi kembali. Jadi akuntansi akan menghitung setiap bulannya berapa jumlah beban yang dibayar di muka itu yang sudah berubah menjadi beban. Yang kelima, persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan di dalam perusahaan juga tentunya akan senantiasa berubah-ubah karena mungkin akibat pembelian. Kalau misalnya kita beli misalnya barang yang masih ada persediaannya, maka persediaan itu akan bertambah. Jika kita jual lagi kembali, maka persediaan atau sering kita sebut dengan stok itu akan berkurang. Atau untuk lebih jelasnya, sering kita lihat orang tua kita dalam memberi beras misalnya, hari ini dia beli misalnya 20 kilo, sebelumnya masih ada sisa beras kita misalnya 5 kilo, maka pada saat itu persediaan beras kita ada 25 kilo, selanjutnya kita pakai lagi, maka tentunya persediaan itu senantiasa berubah-ubah. Jadi kembali saya tegaskan kepada anak-anak kami, jurnal penyesuaian dibuat oleh perusahaan yang tujuannya adalah agar keadaan tercatat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi untuk anak-anakku sekalian, mari sama-sama kita lihat lagi kembali cara menyesuaikan nama-nama perkiraan yang ada dalam akuntansi ini tadi. Yang pertama, pemakaian perlengkapan. Cara menyesuaikannya adalah beban pemakaian perlengkapan. Kita catatkan nanti jumlah uangnya kolom debit. Lawannya untuk kolom kredit adalah perlengkapan. Aku harapkan anak-anak kami agar menghafalkan cara-cara menyesuaikan ini untuk tidak salah. Bapak ulang, untuk menyesuaikan pemakaian perlengkapan caranya adalah beban pemakaian perlengkapan debit, perlengkapan pada kolom kredit. Yang kedua, beban yang terutang.
cara menyesuaikan beban yang terutang ini adalah beban, sebutkan namanya nanti untuk apa yang terutang itu. Kalau gaji misalnya, beban gaji kita catatkan di sini debit, lawannya kolom kredit adalah utang gaji. Nah, jadi kalau misalnya nanti yang terutang itulah gaji, maka kita sesuaikan di sini beban gaji debit, utang gaji kolom kredit. Yang ketiga, penyusutan. Cara menyesuaikannya adalah beban penyusutan debit, akumulasi penyusutan kredit. Ini pun nanti kita lihat apa yang akan kita susutkan. Apakah itu gedung? Kalau gedung misalnya, beban penyusutan gedung nanti kita catat kolom debit, lawannya akumulasi penyusutan gedung kolom kredit. Kalau misalnya nanti peralatan, kita buat beban penyusutan peralatan debit, akumulasi penyusutan peralatan kredit. Nah, jadi inilah dia dalam cara menyesuaikan penyusutan. Yang keempat, beban dibayar di muka. Seperti yang Bapak katakan tadi, untuk beban yang dibayar di muka ini akan kita hitung nanti setiap bulan, sampai pada batas bulan tertentu nanti beban dibayar di muka itu habis. Cara menyesuaikan beban yang dibayar di muka adalah beban, kita catat kolom debit. Selanjutnya apa nanti yang dibayar itu dibayar di muka kredit. Sebagai contoh misalnya, kalau sewa misalnya yang kita bayar di muka, maka di sini kita catat beban sewa debit. Untuk kredit, sewa dibayar di muka kredit. Nah, jadi Bapak buat saja agar tidak lupa. Kalau misalnya sewa yang kita bayar, maka beban sewa ini kita catat nanti kolom debit, lawannya kolom kredit, sewa dibayar di muka. Nah, jadi ini kira-kira untuk beban yang dibayar di muka ini tadi. Kalau misalnya nanti yang kita bayar di muka itu adalah iklan, maka kita buat beban iklan kolom debit, iklan dibayar di muka pada kolom kredit. Nah, jadi ini dia untuk beban yang dibayar di muka. Yang terakhir, yang kelima, persediaan barang dagang. Nah, jadi untuk persediaan barang dagang ini, ingat dan simak baik-baik. Catatan persediaan yang ada pada neraca saldo seperti ini tadi contohnya. Dan ada di sini dia 103 persediaan barang dagang yang tercatat nanti pada neraca saldo ini. Itulah dia catatan persediaan awal. Jadi cara menyesuaikannya, ikhtisar rugi laba debit, persediaan barang dagangan kredit. Jadi kembali Bapak ingatkan, catatan persediaan yang ada pada neraca saldo itulah yang dikatakan persediaan awal. Nah, jadi catatan persediaan barang dagang pada neraca saldo inilah yang kita sebut sebagai persediaan barang dagang awal. Cara menyesuaikannya tadi, ikhtisar rugi laba debit, persediaan barang dagangan kredit. Persediaan barang dagang akhir ini atau persediaan akhir ini itulah nanti yang tercatat di luar dari neraca saldo atau di bawah neraca saldo itu nanti akan dibuat oleh perusahaan catatan-catatan tentang penyesuaian ini tadi. Kalau ada nanti catatan tentang persediaan di luar dari neraca saldo, berarti itu adalah catatan persediaan barang dagang akhir. Jadi untuk anak-anakku sekalian,
inilah dia tentang jurnal penyesuaian. Coba anak-anakku simak dan catat hal-hal penting atau seluruhnya. Pindahkan penjelasan Bapak ini tadi ke dalam catatanmu. Karena untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan melanjutkan neraca saldo ini tadi dengan beberapa catatan-catatan di bawahnya yang perlu disesuaikan. Disinilah nanti kira-kira catatan-catatan tentang penyesuaian-penyesuaian itu. Ini akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Selesai nanti kita bahas tentang jurnal penyesuaian ini tadi, maka kita sudah akan masuk ke kertas kerja. Jadi jangan ada satupun catatanmu yang kurang lengkap, karena catatan yang satu dengan yang lainnya akan berhubungan. Apabila nanti satu catatan tidak lengkap, maka catatan untuk setiap tahap-tahap akuntansi berikutnya itu akan terhambat. Nah, jadi untuk anak-anakku, pindahkanlah catatan ini ke dalam buku catatanmu. Sekian penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Tuhan memberkati langkah-langkah kita sepanjang hari ini. Amin.